kesayangan Tuhan Yesus. Hari ini agak berbeda. Hari ini Keisha tidak sendirian loh. Hari ini Keisha ditemani oleh Pastor Gary. Shalom kids. Pastor, bagaimana keadaannya hari ini? Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik sekali, baik-baik semua. Kesayangan Tuhan Yesus, Pastor Gary adalah Ketua Sinode Gereja YHS loh. Makanya ikuti podcast hari ini dari awal sampai akhir. Siapa tahu kesayangan Tuhan Yesus bisa terinspirasi dari podcast hari ini atau terjawab pertanyaan-pertanyaan dari kesayangan Tuhan Yesus. Pastor Gary, ada pepatah itu dikatakan kalau tak kenal berarti tak sayang. Jadi bolehlah cerita-cerita sedikit sekilas masa kecilnya Pastor Gary. Oke. Pastor cerita yang mana ya? Pastor sendiri ini dulu kecilnya paling nakal di sekolah. Oh no! Terus suka membuli orang. Terus dulu itu Pastor disebut pendekar. Karena Pastor pendek dan kekar. Dan sekarang sudah diubahkan Tuhan Yesus jadi pendeta. Asik. Dulu warna kesukaannya apa nih? Warna kesukaannya hitam, selalu suka hitam. Sudah saya tebak. Kalau misalnya makanan apa? Makanan sukanya sapi pendek. Tahu nggak sapi pendek apa? Enggak tahu. Babi. Oke. Omong-omong tentang masa kecil nih. Kenapa ya di Bible itu nggak ditulis pas ceritanya Tuhan Yesus pas usia 12 sampai 30 tahun? Yesus di Bible cerita anak-anaknya nggak ditulis ya? Iya, jadi pertanyaan ini kadang-kadang bisa bikin kita penasaran. Ngapain ya Yesus usia 12 sampai 30 tahun? Jangan-jangan dia les kumon ya? Di dalam Bible tercatat bahwa kelahiran Yesus pada usia 12 tahun di Bait Suci, Lukas 2 ayat 42. Tapi setelah itu Yesus baru tercatat lagi di Lukas 3 ayat 23. Waktu itu Yesus udah usia 30 tahun. Jadi Bible nggak nulis apa-apa itu pada usia Yesus di 12 sampai 30 tahun. Jadi kita nggak perlu penasaran lagi. Yang kedua, Bible itu hanya menulis tentang nubuat kelahiran Yesus. Peristiwa kelahiran, penginjilan Yesus, penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Kenaikan Yesus ke surga, kedatangan yang kedua. Jadi Injil tidak terlalu ekspos kehidupan masa kecil Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, seperti pada umumnya, anak-anak usia 12 tahun mereka bersekolah seperti tradisi Yahudi pada waktu itu. Mungkin dia juga les matematika, les Taurat, les berenang, les-les yang lain, bertumbuh, berinteraksi seperti anak-anak pada umumnya. Pada tradisi pada waktu itu. Jadi menurut Pastor, Yesus usia 12 sampai 30 tahun, dia melakukan hal-hal yang biasanya dilakukan pada usia anak-anak Yahudi pada waktu itu. Oke. Pastor, kalau dulu pernah nggak Pastor itu jadi kebayang nanti pas besar jadi kayak pastor? Emang dulu tuh mulai pelayanan pas umur berapa sih Pastor? Pastor mulai pelayanan dari kelas 4 SD. Wow. Iya. Nah, kesayangan Tuhan Yesus, meskipun kita masih kecil, kita harusnya bisa loh pelayanan seperti Pastor Gary dengan talenta yang kita punya, dengan talenta yang sudah Tuhan berikan ke kita. Benar kan? Amin, benar sekali. Nah, Pastor, mungkin ini pertanyaan jadi untuk beberapa orang gitu ya. Jadi kan Tuhan itu Maha Pengasih. Betul. Tapi kenapa ya kok masih ada neraka? Neraka, kenapa kok ada neraka? Dan kalau kita lihat gambar neraka, mungkin ada yang mimpi tentang neraka, gambar neraka itu semua yang serem-serem, mengerikan. Dan pertanyaannya kenapa kok Tuhan menciptakan neraka? Jadi neraka dan surga itu ada. Dan di Bible juga dikatakan neraka dan surga itu ada. Kenapa neraka itu ada?
Jawabannya adalah neraka diciptakan untuk iblis. Matius 25 ayat 41. Lalu dia akan berkata pula kepada mereka yang di sebelah kiri, "Hai orang-orang yang terkutuk, enyalah daripadaku ke dalam api kekal yang sudah disediakan bagi iblis dan para malaikatnya." Jika Elohim tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang telah berdosa, sebaliknya Dia telah menyerahkan mereka dalam belenggu-belenggu kegelapan agar ditahan sampai hari penghakiman untuk dilemparkan ke dalam neraka. 2 Petrus 2 ayat 4. Tapi bersyukur hari ini kita ada dalam Yesus Kristus. Kita adalah orang-orang yang percaya, diselamatkan. Dan kita tahu bahwa tempat kesayangan Tuhan Yesus adalah di mana? Yang pasti bukan di neraka, tapi ada surga yang Yesus sediakan bagi setiap kids yang menyayangi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kan Tuhan itu kan mati di atas kayu salib buat kita semua. Tapi kenapa ya masih banyak orang yang menghina kita saat kita mengikuti Kristus? Nah, masih banyak orang yang menghina kita karena